Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Bapak Ibu diberkati Tuhan pagi hari ini, ada amin. Kita akan masuk dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Siapkan hati kita lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Dan biar lewat pujian dan penyembahan yang kita naikkan, ada mujizat, ada berkat Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini lewat ibadah online kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami boleh ada sampai hari ini karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Urapi ibadah online kita, ibadah online pada pagi hari ini ya Tuhan. Biar lewat ibadah online kami pada pagi hari ini, bukan hanya kami yang melayani, tapi juga jemaat Tuhan dimanapun diberkati Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Yang setuju katakan amin, katakan haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun engkau berada, engkau bertepuk tangan di hadapan Tuhan untuk kita menaikkan pujian kita pada pagi hari ini dengan segenap hati. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Katakan tinggi-tinggi namamu, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi jua di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Tangan kami terangkat, tangan kami memuji-muji Engkau Tuhan. Kan Tuhan, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Mazmur 91.
Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan.
Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi masuk dalam penyembahan kita pagi hari ini Bapak Ibu. Lebih lagi siapkan hati kita. Kita tenangkan jiwa kita. Kita tenangkan roh kita pada pagi hari ini. Dan biar lewat penyembahan kita ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan kasih buat kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin selalu bersekutu denganmu ya Tuhan. Menikmati akan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tangan kita, katakan, ku ingin selalu bersekutu menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ini doa kami, ini harapan kami Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Bapa, hanya dekat. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sekali lagi angkat tangan kita, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu
Kami mau ingin selalu ya Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Dia Allah yang baik, Allah yang sangat baik buat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau baik Yesus. Ya la 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 maya sande, ya la 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 maya sanda. Haleluya, haleluya, haleluya. Huria la 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 bayar la 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 bayar la la. Huria la 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 la. Huria la 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 bayar la la la. Ku yakin Kau nyata, Engkau nyata, Engkau hadir di sini ya Tuhan. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, oh ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Kau hadir Tuhan. Kami rasakan kuasa yang tidak terbatas turun pada pagi hari ini ya Tuhan. Ini iman kami, ini seruan kami. Sekali lagi dengan segenap hati kita, ku yakin Kau. Kami yakin Engkau hadir Tuhan. Kami rasakan kuasa itu nyata buat kami. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pertama-tama saya ucapkan terlebih dahulu selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, kita berdoa terlebih dahulu sebelum menyampaikan firman. Bapak, kami bersyukur kami bisa memasuki tahun 2021 ini
Tuhan, dengan keadaan sehat, dengan keadaan sebagaimana kita ada sekarang, semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapa, biarlah saat ini berbicaralah kepada setiap kami, berikan kami hikmat, tuntunan-Mu, dan untuk kami dapat menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu, kehendak-Mu memasuki tahun 2021 ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, puji Tuhan ya. Kita bisa melewati tahun 2020 yang sangat-sangat tidak mudah. Tapi kita masih bisa sampai hari ini punya kesehatan ya yang baik, dan kita masih bisa berkumpul, bisa mengadakan ibadah walaupun masih secara offline, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Nah, kita nggak tahu ketika kita memasuki tahun 2021 ini, tahun yang baru, apa yang akan terjadi. Saya percaya tantangan demi tantangan akan semakin lebih berat. Namun satu hal yang saudara harus yakin dan percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, oleh karena itu Tuhan menghendaki kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini, untuk supaya kita sekalipun tantangan yang kita hadapi itu semakin berat, Tuhan mau kita itu untuk bisa naik level yang lebih tinggi secara kerohanian kita. Yang mengerti kata amin. Ya. Jadi hari ini saya berikan tema khotbah saya yaitu to the next level. To the next level, naik kelas ya istilahnya begitu, naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, kita buka ayatnya di 2 Timotius 2 ayat 19 sampai dengan 21. Ya, saya bacakan, kita sama-sama baca, saudara baca di rumah. 2 Timotius 2, 19 sampai dengan 21. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, dalam rumah yang besar, ini ayat 20-nya, bukan hanya terdapat perabot dan emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, firman Tuhan mengatakan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi tidak semua orang Kristen atau orang percaya itu bisa betul-betul sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan. Jadi Tuhan tahu betul siapa yang sungguh-sungguh menjadi anaknya, siapa yang bukan. Dan itu ada dasarnya, dikatakan ada dasar, ada materainya teguh, ada dasarnya, yaitu apa? Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ada satu level standar yang Tuhan tetapkan. Kalau saudara dan saya mau dimiliki oleh Tuhan sepenuhnya, kita harus meninggalkan kejahatan. Yang setuju katakan amin. Ya, kejahatan di sini bukan berbicara hanya merampok, membunuh, menipu dan sebagainya. Tapi kejahatan di sini juga berbicara ketika kita tidak melakukan kehendak Tuhan, hidup kita tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Ya, saya nggak usah perinciin, mungkin saudara sudah ngerti akan hal ini. Nah, ayat 20 dan 21 dibicara dalam rumah Tuhan. Ini ibaratnya gambaran, saya berikan suatu gambaran begini. Ada dalam rumah yang besar, ya misalnya ada sebuah rumah dan Bapak kita, ya Allah di surga Bapak kita, itu Bapak kita ya. Dan kita sebagai anak-anaknya dalam rumah itu. Nah, di perabot ini berbicara kita, ya. Jadi di antara anak-anaknya, di antara kita semua, ada secara garis besar ada dua level kualitas. Ya, yang saya gambarkan, ada dua level kualitas. Yang pertama adalah level kualitas daripada emas dan perak, yang adalah logam-logam mulia. Ya. Yang kedua kualitasnya adalah yang terdiri dari kayu dan tanah. Semua dapat dipakai oleh Tuhan, semua dapat berfungsi.
Hanya dikatakan di sini yang logam mulia ya itu bisa dipakai untuk maksud yang lebih mulia, artinya lebih berdampak, lebih bisa berdampak bagi kerajaannya, bagi Tuhan ya. Dan yang tanah kayu itu ya istilahnya bukan nggak bisa dipakai, tapi lebih dikatakan lebih kurang mulia, artinya lebih kurang berdampak, seperti itu kira-kira. Yang membedakan kualitas emas dan perak dengan tanah dan kayu itu ketika diuji oleh api godaan, saudara. Ya. Emas dan perak ketika dibakar, diuji oleh api, itu bukannya lebur, tapi itu malah tambah murni, makin kinclong, makin bersinar cahayanya. Seperti itu. Dan ini berbicara adalah kualitas level kerohanian yang dewasa, yang sudah mencapai tahap dewasa. Nah, sedangkan tanah dan kayu ketika dibakar itu hangus, hancur lebur. Ini berbicara level rohaninya yang masih kanak-kanak. Ya, jadi dalam rumah Bapa itu ada tingkatan 2 level. Ada level kanak-kanak secara rohani, ada level dewasa secara rohani. Ya. Pertanyaannya, kita berada di level yang mana, saudara? Ya. Tapi satu hal yang mengatakan saya sendiri secara jujur, saya masih pada level kanak-kanak. Namun Tuhan mau kita semua, mungkin ada yang sudah merasa levelnya sudah dewasa, ya sudahlah. Tapi saudara dengar dulu apa yang saya bagikan sampai selesai. Tapi bagi saudara yang merasa, iya levelku sama seperti saya, levelku masih pada tahap kanak-kanak. Ayo, Tuhan mau kita untuk bangkit, Tuhan mau untuk kita untuk masuk ke next level yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Oleh karena itu Tuhan mau setiap kita ya tidak lagi melihat ke belakang apapun yang kau alami. Ya mungkin hubungan kita dengan Tuhan kurang bagus ya, agak suam-suam, udah jadi suam-suam kuku ya. Udah jarang baca firman Tuhan, udah apalagi jarang berdoa, ya mungkin juga hubungan kita dengan sesama, dengan orang-orang terdekat, dengan pasanganmu, mungkin problem ya, ada perang terus ya, dengan anak-anak, dengan orang tua juga ada banyak miskomunikasi dan semakin hubungan semakin nggak tahu harus seperti apa. Ya, mungkin keadaan finansial juga ya sekarang karena pandemi Covid udah menurun dan mencapai titik nadir. Ya mungkin banyak pergumulan ya tahun 2020 ya membuat kita merasa, kalau kita pikirin terus merasa stres, depresi. Tapi satu hal, apapun yang telah terjadi itu hanya lembaran lama. Tuhan sedang membawa kita kepada lembaran baru dan Tuhan mau ingatkan kita hari ini ambil keputusan untuk bangkit dalam kuasa rohnya. Amin. Untuk terus go to the next level yang lebih tinggi. Yang setuju katakan amin. Biar yang lalu sudah menjadi lalu, tapi yang akan masa depan, masa tahun 2021 apa yang Tuhan sediakan ya, itu kita bisa betul-betul meraihnya. Amin. Nah, oleh karena itu kita harus meninggalkan level kanak-kanak kita menuju level ke dewasa. 1 Korintus 13 ayat 11 katakan, ketika aku kanak-kanak aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Yang setuju katakan amin. Amin. Oleh karena itu tahun 2021 itu adalah the year to the next level. Ya, the year to the next, tahun di mana Tuhan akan membawa kita memasuki next level yang lebih tinggi. Ya, mungkin saudara kita sudah terima juga dari Pak Gembala Sidang kita, Pak Niko, yaitu tahun 2021 the year of integrity. Ya, namun saudara jangan loh kok beda. Ya ini hanya tema khotbah saya. Kalau saudara tanya tahun apa? Ya tahun integrity aja. Ya. Tapi tahun integrity itu adalah juga salah satu bagian daripada next level. Yang mengerti kata Navin. Nah, untuk kita bisa masuk ke dalam next level ya, yang Tuhan sediakan buat kita. Ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita kerjakan. Yang pertama, mintalah firman Tuhan sebagai awal pemulihan segala sesuatu.
Saya ulangin. Mintalah firman-Nya sebagai awal pemulihan segala sesuatu. Mungkin kita merasa 2020 kita sangat gak layak di hadapan Tuhan. Mungkin kita merasa sesuatu yang masalah, sesuatu pergumulan dan bahkan banyak hal. Sekali lagi, apapun yang engkau alami, datanglah kepada Tuhan dan minta firman-Nya. Karena firman-Nya adalah awal pemulihan segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, kita baca di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, saudara, dikatakan segala sesuatu yang ada di dunia ini itu dijadikan awalnya dari firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, Kejadian 1, saudara, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, terang dan gelap, dan sampai hari ke-6, setiap kali Tuhan setelah berfirman, dikatakan ada satu kalimat yang dikatakan Allah melihatnya semuanya itu baik. Jadi ketika Allah berfirman, sesuatu yang baik terjadi. Oleh karena itu apapun yang kau alami, kekacauan, kekeliruan di dalam hidupmu, mulailah dengan datang kepada Tuhan, minta firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Nah, ketika engkau menerima firman-Nya, firman adalah satu titik terobosan dalam hidupmu untuk mengalami pemulihan yang baru, untuk mengalami next level yang lebih tinggi lagi. Amin. Dan ayat 4 dikatakan dalam Dia, dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Firman itu ada kehidupan, dan kehidupan itu adalah terang hidupmu yang dapat membuat hidup kita terus mengalami perubahan, pemulihan ke arah yang lebih baik. Yang setuju katakan amin. Ya. Ya, kalau hal ini tentang firman, ya, waktu saya nangkep hal ini, itu secara manusia roh saya itu bergelora. Ada sesuatu rasanya yang menyala-nyala. Saya nggak tahu ketika saya menyampaikan ini hati saudara seperti apa. Tapi kalau kita mendengar firman sampai nggak rasa apa-apa, itu sesuatu ada yang salah dalam hidup kita. Kita harus bertobat. Dan firman itu adalah hidupmu, terang hidupmu. Ada kehidupan Allah yang akan mengubahkan kita, yang akan membawa kita naik level yang lebih tinggi lagi. Amin. Nah, yang kedua, untuk kita bisa masuk next level, ini yang harus kita lakukan. Yang kedua, respon kita terhadap segala sesuatu yang terjadi harus selalu ilahi. Saya ulangin. Respon kita terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini harus selalu ilahi. Ilahi itu selalu sesuai selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang difirmankan, hidup kita harus selaras, respon kita harus selaras. Ya, contohnya, ya, tokoh-tokoh di Alkitab seperti Yusuf dan Daud. Ya, saya hanya ambil satu contoh aja. Seperti Yusuf. Ya, Yusuf dan Daud mereka terima janji Tuhan. Ya, Yusuf jadi orang yang berkuasa di bawah Raja Firaun, dan Daud bakal menjadi raja bangsa Israel. Tapi mereka sudah menerima janji Tuhan, tidak serta-merta mereka langsung jadi. Tapi mereka melewati beberapa proses dari tangan Tuhan. Ya, dalam hal ini saya berikan contoh tentang Yusuf. Nah, seperti Yusuf ketika dijual jadikan budak, ya, dibully sama orang kakak-kakaknya, dia nggak kepahitan, nggak dendam sama sekali. Bahkan dijual di Potifar jadi pembantu, ya, dan digoda dengan tante Potifar, dia juga tahan godaan, tidak jatuh dalam dosa. Tapi apa yang terjadi? Bukannya bebas, bukan langsung dipromosikan Tuhan, tapi harus masuk penjara. Promosinya masuk penjara, dan tidak tanggung-tanggung 2 tahun lebih. Sehingga pada waktu juru minuman dan juru roti itu ada mimpi, ya, yang Tuhan kasih, dan mereka nggak ngerti. Dan Yusuf mengartikannya yang
yang roti akan digantung, yang minuman akan bebas. Tapi Yusuf mengingatkan kepada mereka, kalau engkau bebas, ingatkan aku sama raja. 2 tahun. Juru minuman saking bikin minuman terus sang raja lupa terus. 2 tahun dia lupakan Yusuf. Tapi Yusuf tidak kecewa. Ya, di satu rangkaian kejadian kita nggak dapati. Yusuf kecewa, kepahitan dan sebagainya. Responnya selalu ilahi. Dan akhirnya dalam semalaman Tuhan harus memberikan mimpi kepada Firaun. Dan pada akhirnya juru minuman baru ingat. Dan diceritakan Yusuf kepada Firaun. Dan akhirnya dalam semalaman Yusuf jadi orang yang berkuasa hanya di bawah raja. Amin saudara. Ya. Jadi, nah itu adalah salah satu kualitas karakter integritas yang dimana kita memasuki tahun 2021 yang harus kita bangun, yang harus kita miliki. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Mungkin kita biasanya begitu disenggol dikit sama orang langsung ngambek, langsung marah. Tetapi 2021 kita dibully, dihina, diapain, dilecehin di depan orang, kita hanya tertawa dan tersenyum. Damai sejahtera tidak pernah meninggalkan kita. Kita tetap bisa sabar. Apakah itu bisa terjadi? Bisa kalau kita sudah naik level bersama Tuhan. Amin. Dan emang Tuhan mau itu untuk kita bisa lakukan. Jangan hanya, oh enggak ini kan udah tabiatku. Ini kan udah, ya jangan dipelihara yang negatif. Itu semua sampah. Yang mengerti kata amin. Buang aja. Ya, jangan hanya melihat kesalahan orang lain. Ya, seringkali kita hanya melihat kesalahan orang lain. Seringkali kita menuntut orang lain untuk berubah. Tapi belajar 2021 kita mulai lihat ke dalam diri sendiri. Bisa-bisa juga karena kesalahan kita, orang lain juga bisa kehilangan damai sejahtera, orang lain bisa error juga. Amin. Oleh karena itu, ayo, apapun yang terjadi, semua atas seizin Tuhan. Kalaupun sesuatu yang kita sudah istilahnya gagal, istilahnya kita sudah terlanjur marah, terlanjur pahit, terlanjur sulit untuk memaafkan, belajar. Apa yang kita terima dari firman-Nya, kalau kita harus mengampuni, ya kita ampuni. Amin. Saya pun juga masih terus belajar, saudara. Saya kadang-kadang sampai level tertentu saya juga bisa kehilangan kontrol, bisa meledak-ledak. Istri saya tahu akan hal itu. Saya bisa kecewa juga. Saya belum seperti Yusuf, belum seperti Daud. Tapi saya mau naik level. Saya tidak mau pada tingkat level kualitas anak-anak rohani. Tapi saya mau naik level ke kualitas dewasa rohani. Pernah tempo hari pakai ilustrasi kupu-kupu? Ya, kupu-kupu itu menandakan orang yang sudah dewasa. Ciptaan baru yang sudah dewasa. Kupu-kupu sudah jadi kupu-kupu, tidak lepas, tidak serta-merta dia lupa akan memorinya tidak hilang. Dia akan ingat tetap pada waktu jadi ulat, dia merayap, suka merusak tanaman. Tapi walaupun punya memori seperti itu, dia memutuskan untuk tidak kembali kepada jalan yang lama. Dia tidak pernah merayap lagi, tidak pernah mengganggu tanaman. Tapi dia justru memberkati tanaman. Seperti itulah saudara dan saya harus gambarannya. Dewasa rohani, semakin dewasa dan jadi berkat bagi banyak orang dan bagi kemuliaan namanya. Amin, amin. Ya, saya berdoa, ayo. Ya, ini hanya saya bisa bagikan 2 poin, masih ada 1 poin yang nggak bisa bagikan karena waktu dibatasin, karena online dibatasin ya. Jadi saya nextnya saya bagikan poin yang ketiga. Ya, kalau saudara dengar, oh poin 2 susah banget, poin ketiga lebih susah. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang sulit. Amin. Setuju? Ya, mari kita bangkit berdiri, kita ya bangkitnya di rumah aja. Kita berdoa sama-sama. Bapak, biarlah saat ini Tuhan, apapun Tuhan yang sudah kami lakukan dan kami bersalah, berdosa di hadapan-Mu, ampuni setiap kami. Ya Tuhan Yesus, kami mau belajar berubah. Dan biarlah Tuhan Kau berikan kami, Tuhan,
kekuatan, anugerah, kemampuan untuk kami bisa membuang setiap sampah-sampah rohani. Setiap yang membuat kami terus hanya stagnan di dalam level kerohanian kami. Kami mau hari ini ada pengurapan khusus yang Kau curahkan kepada setiap kami. Untuk memampukan kami tidak lagi menoleh ke belakang, melainkan mengejar ke depan apa yang Kau sediakan. Dan kami mau terus melangkah di dalam ketaatan. Hal-hal yang error, hal-hal yang sifat manusiawi, sifat lama kami mau buang semuanya. Kami mau naik ke level yang lebih tinggi lagi. Sehingga damai sejahtera dan sukacitamu tidak akan pernah dicuri oleh si jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus itu yang akan terjadi atas setiap kami. Dan kuasa Roh Kudus turun atas kami, menaungi setiap kami. Dan Engkau berfirman, segala sesuatu dalam hidup kami akan menjadi baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street, yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yakni anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita masuk dalam perjamuan ini. Siapkan hatimu dan siapkan roti dan biskuit di rumah yang melambangkan tubuh Kristus, dan juga air atau anggur yang melambangkan darah Yesus. Aku materaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita renungkan sejenak akan kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Sementara saya akan membacakan firman ini, saudara tinggal mengaminkan saja. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti ini tinggi-tinggi saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Angkat cawan ini tinggi-tinggi saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Sesulit apapun kita alami 2020 ini, namun kita sudah melewati semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu memasuki tahun 2021, saya percaya kasih Tuhan, kebaikan dan kesetiaannya tetap akan menyertai kita semua. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Biar firman-Mu itu tertanam dalam loh hati kami, untuk kami bisa naik level yang lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini.
Kalau kami anak-anak-Mu boleh kembali beribadah Tuhan, sekalipun kami tidak beribadah secara tatap muka Tuhan, kami percaya ini tidak mempengaruhi gairah kami Tuhan, sukacita kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan lewat firman yang boleh kami dengar Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu yang hari ini mendengar Tuhan Yesus, kami sudah dikuatkan Tuhan, kami sudah dibangun roh kami Tuhan, sehingga lewat firman yang kami dengar Tuhan Yesus, ada kekuatan yang baru yang kami dapati di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan. Senantiasa ada otoritas kuasa dari tempat yang maha tinggi turun menaungi daripada hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Keluarganya diberkati Tuhan Yesus, pekerjaannya diberkati, dan apapun yang kerjakannya Tuhan buat semua jadi berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih juga Bapakku di surga Tuhan buat segenap para pelayan-Mu yang sudah melayani Tuhan. Mai Roh Kudus, terus beri kami kekuatan Tuhan untuk kami bisa semakin sungguh lagi melayani Engkau Tuhan. Biarlah gairah yang gak pernah padam Tuhan senantiasa ada atas kami Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus, kami bawa di hadapan-Mu untuk gembala sidang kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan, beserta keempat wakilnya. Tuhan juga memberkati pelayanannya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan. Dan hari-hari ini hamba-Mu sedang melayani secara online Tuhan. Mai Roh Kudus Tuhan, pakai semua sarana yang ada Tuhan. Ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan, selalu ada petobat-petobat baru Tuhan yang datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku di surga, kami serahkan juga dalam tangan-Mu untuk jemaat-Mu yang hari ini mengikuti ibadah secara online Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang hari-hari ini umat-Mu hadapi Tuhan, kekuatan yang baru senantiasa Tuhan limpahkan buat mereka Tuhan Yesus. Kalau tempo dulu Tuhan, Engkau pernah berikan kekuatan untuk mereka bisa melewati semuanya ini Tuhan. Hal yang sama hari-hari ini juga Tuhan, Engkau berikan buat umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku di surga, kami serahkan juga dalam tangan-Mu buat bangsa negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia ini ada dalam penyertaan-Mu Tuhan. Apapun yang Kau izinkan terjadi atas bangsa ini, kami percaya Tuhan, Engkau akan memampukan bangsa ini Tuhan melewati setiap krisis yang ada Tuhan Yesus. Pemimpin bangsa ini dari mulai presiden, wakil presiden Tuhan Yesus, pejabat tinggi dari pusat sampai daerah Tuhan Yesus, biarlah Tuhan ada sinergi yang terbangun di antara mereka Tuhan, sehingga setiap persoalan apapun yang dihadapi bangsa ini Tuhan, satu persatu bisa diselesaikan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah online ini. Angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Saudara-saudara kasih Tuhan, terimalah berkat dan kasih dari Allah Bapa di dalam anugerah dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan dan pimpinan oleh Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.